Ayo kita teriakkan loh, kita batas bilang. Di sini soalnya. Sekali lagi, mari kita menjadi PLN. PLN. An Bandung. No, betul no. Kurang semangat. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Hirobi dan Yang Maha Kuasa, di mana kita semua bisa berkumpul balik di sini, kemudian ya detik-detik bisa menyelesaikan acara Munas Mas. Ya alhamdulillah insya Allah berhasil dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi starting point yang bagus sekali untuk SPPLN. Pak, ya ini namanya kan juga Suaranya bersemangat. yang semangatnya udah dihabisin yang tadi. Ini tadi sambutannya dari Pak Gianto ini kecil-kecil ternyata Pak Gianto ini provokator. Ya, saya juga ingin berusaha lah ya, ikut semangat kayak Pak Gianto yang kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Dengan semangat yang seperti itu, dan alhamdulillah tadi Pak Haji juga Pak Jadri sebagai ketua umum juga berjanji untuk menindaklanjuti terlebih dahulu dengan berkomunikasikan dengan teman-teman semua. Jadi alhamdulillah kita Munas terakhir, hari terakhir adalah tanggal berapa? 20 Mei ya, 2015. Artinya pas Hari Kebangkitan Nasional. Untuk itu diharapkan ya ini menjadi tonggak ya untuk kebangkitan PLN. Setuju? Mari kita tengok sejarah 20 Mei 1908. Ya, apa itu maknanya? Pada tanggal 20 Mei itu para pahlawan kita atau para pendahulu kita kemudian menancapkan sebuah tonggak untuk bertekad memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Betul? Betul. Terus pertanyaannya untuk apa kita merdeka? Kan begitu. Beliau waktu itu para pahlawan, Hasanuddin, Diponegoro, Cut Nyadin, Imam Bonjol, banyak sekali ya pahlawan kita yang gugur di Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Betul? Betul. Pertanyaannya sekali lagi, ngapain merdeka? Pastinya kan punya target. Seperti juga kita sampai hari ini, pada pagi hari ini, semalam aku sampai rumah hampir jam 2. Kan gitu. Dan untuk apa? Kan harus ditanya kan, mestinya harus sadar kan kita ini. Begitu juga para pendahulu kita, para pahlawan itu juga kenapa angkat senjata ya, senjatanya pun bambu runcing, bukan meriam, apalagi meriam belia gitu. Kok ya sampai seperti itu? Untuk apa? Kita itu sampai saat ini belum pada pulang ke rumah dari Padang, dari Palembang, dari ya kalau aku cuma Jakarta Selatan situ, ya kan? Selatannya Jakarta, maaf tak koreksi, Bogor dan selatannya Jakarta. Untuk apa? Terus ya syukur alhamdulillah kita juga di aula utama namanya ini. Alhamdulillah. Kalau ada tempat, AC-nya pun dingin kan gitu. Ini kan lebih praktis kalau kita mau kencing kan tinggal 5 jalan kan sampai. Ini kan suatu kemudahan juga. Nah ini semua kan harus kita evaluasi kan, ngapain? Kan gitu. Kok sebenarnya kalau kita kemudian kita bicara target ya, targetnya enak. Target enak itu ya misalnya dari rumah, dari kantor taruhlah ya, berangkat ke Munas tidak dipentelengin, dipelototi maksud saya, ya. Pentelengin bahasanya Pak
diprotokin oleh GM, oleh manajer area. Ya. Syukur-syukur jangan diplotokin, malah dikasih sangu yang namanya SPPD. SPPD. Sebenarnya kalau target kita seperti itu kan juga gampang kok. Berangkat dari kantor dikasih SPPD, dikasih ucapan selamat berjuang oleh GM, oleh manajer area, manajer bidang, sampai di Jakarta misalnya, atau manalah, Makassar atau Bandung. Di situ pun kita munasnya juga, iya ini sudah bagus. Tapi kalau bisa kan di hotel minimal bintang 4. Kan gitu. Terus kemudian sidang komisi pun nggak kayak kemarin, tak lihat sidang komisi kok diselasar di. Kalau target kita yang enak-enak seperti itu, ya kan, itu kan bisa kita lakukan. Kalau targetnya cuma enak-enak loh ya, habis munas, habis rakernas di hotel berbintang, tidurnya pun kemudian di hotel bintang 4, kan gitu. Makan enak-enak, malamnya selesai acara nyanyi-nyanyi. Bisa nggak kita targetnya? Bisa nggak? Bisa. Kalau kita sekali lagi bicara target loh ya. Tadi aku bicara tentang para pahlawan yang kemudian pakai tombak baru runcing adalah untuk merdeka. Nah sekarang kalau saya target apa? Kalau targetnya SPPD, tidur di hotel, gampang. Kalau targetnya loh, aku bicara final target loh ya, target seperti itu, gampang. Coba, ya udah, mulai nanti kalau memang targetnya mau dirubah sana, mudah-mudahan ketemu dengan Pak Sofian Basir, ya Pak Gianto, Pak, saya ikut Bapak aja deh. Ya toh? PLN mau privatisasi, kayak mau unbundling, kayak mau liberalisasi, sudah Pak, terserah Bapak. Tapi saya mohon bantuan kan gitu. Kalau kami munas ya jangan di situ dong Pak. Mau nggak? Tidak. Nah, makanya kalau tidak. Mau menjilat. Set. Nah apalagi loh, jadi yang ngomong bukan saya loh. Ini tadi teman-teman itu semangat untuk semangat ya, menggarisbawahi semangat target kita. Setiap langkah itu manusia harus pasti punya target. Kalau manusia melangkah terus kemudian tanpa target ya nggak beda dengan uret. Urat atau botol? Ulat tanah, cacing, nggak ada bedanya itu. Jadi harus ada target. Sekali lagi kalau cuma mau enak, ya ini nanti saya usulkan kalau memang targetnya mau dirubah, ya aku kan cuma pembina. Bukan pembina saya. Take action-nya kan ada di pengurus, di bawah kepemimpinan Pak Jadri yang sekarang. Terus Pak Jadri mau rubah visi, apakah terus aku menghalang-halangi? Ya aku cuma nyarankan saja, Pak Haji jangan gitu. Tapi kalau teman-teman itu nekat, apa aku terus pakai pedang halang-halangi? Waduh. Ya tidak ya, take action ada di mereka. Organisasi ini, ya kan, take action ada pada situ, kemudian focal point ya, di pengurus. Kalau memang pengurus mau merubah, Pak Reza, ini alhamdulillah kemarin sudah meneruskan apa semangat yang kita bangun mulai tahun 19. Babak belur beliau. Wah terima kasih loh Pak Reza atas kepengurusannya yang babak belur. Terima kasih. Beda dengan kepengurusan saya yang masih ya di hotel berbintang 5 betul. Tapi ya memang kami tetap sikapnya unbundling itu. Cuman memang bedanya saat itu masih ngerasakan naik pesawat beda. Atau kemudian kalau zaman dari aja enak ya kita yang penting enak misalnya, ya itu pun terserah. Sekali lagi targetnya mau ngapain? SPPD dapat, naik pesawat, tidur bintang 5, malam karaokean, makannya enak-enak, potong roti, wah bisa itu. Silahkan nanti ke sana. Terus ya sudah Pak, kami dukung privatisasi, kami sedang Bapak gitu. Nanti kalau undang-undang batal nanti aku tak juga ikut membahas. Pasti seneng mereka, beliau-beliau itu.
pasti senang kok jadi anak itu yang baik-baik. Nggak usah lah ngelawan ngapain, dari waktu itu kan orang paranoid. Kira-kira diterima nggak yang beliau-beliau itu? SPPD lancar nggak? Lancar. Apakah itu target Anda semua? Betul? Saya sebagai pembina, karena ditugasi sebagai pembina dan bisa dilantik oleh Pak Prianto Timbutar itu, ya saya berusaha. Tapi sekali lagi, vokal poinnya ada di pengurus. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau memang dan berubah ya aku nggak bisa apa-apa. Aku paling terus apa? Ya bergerundel sendirian saja. Kok jadi belok Pak Asyadri? Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalam. Kenapa? Karena musibah. Gitu. Yang mudah-mudahan tidak kan gitu. Bahkan yang kemarin Pak Reza udah babak belur, ya insya Allah jangan babak belur Pak Haji, ya toh. Tetapi tetap yang kemarin dilanjutkan, syukur-syukur lebih kenceng kan gitu kira-kira ya Pak Beto. Kan gitu. Insya Allah lebih kencang ini Pak. Kenceng insya Allah, amin. Amin. Ya. Apa maksudnya di SPG lancar? Ya mohon maaf ini aku agak tapi ini tak pikir sangat penting. Ingat semangat kebangkitan nasional. Mengapa beliau-beliau waktu itu mencanangkan kebangkitan nasional pada 20 Mei tahun 1908 adalah untuk merdeka. Target itu. Target. Lo kok pengen merdeka? Jangan-jangan setelah merdeka malah nggak enak, lebih enak kalau dijajah. Siapapun, tapi faktanya kan ya ada perang Padri, ada perang di Aceh, ada perang di Ponegoro, perang Hasanuddin, macam-macam lah. Faktanya itu ada itu, dan ada juga yang perang Trunojoyo yang kemudian ditusuk dari belakang oleh Mangkurat. Cerita itu fakta banyak. Ada satu cita-cita target Pak JK itu ngapain? Karena menurut sejarah kalau tidak merdeka hidupnya sengsara terus. Mau begini begitu, ya hidupnya di bawah jajahan Belanda. Mau cukup saja kemudian harus ngemis ke Belanda. Akhirnya yang enak hanya raja-raja kecil tadi yang enak. Mayoritas rakyat ditindas, kerja rodi, macam-macam. Itu maka kemudian pada berjuang ingin merdeka. Tetapi aku di Facebook sempat ada dialog dengan orang luar PLN, ngobrol di inbox itu, dari Anda kok ini? Tapi tak pikir jangan-jangan kita itu malah, jangan-jangan dia bilang ini, jangan-jangan kita itu malah lebih maju kalau kita tetap dijajah, gitu katanya. Jangan-jangan kalau tetap dijajah itu malah lebih maju. Faktanya Australia, aborigin itu juga katanya ikut maju gara-gara orang barat itu maju, terus aboriginnya juga maju, katanya sih begitu. Madura lebih maju Pak. Madura. Terus Amerika, ya toh Apache, India itu lebih maju karena dijajah ya orang Amerika itu. Tapi apa ya seperti itu? Pribuminya tapi susah Pak. Iya. Ini juga sebagai kebersamaan lah yang Pak Jody sampaikan tadi, saya pikir enggak lah Pak ya. Mungkin kalau kemudian ada orang emosi itu, ya tapi saya pikir kita mulai hari ini kita semangatkan ya Pak. Nggak ada itu Pak. Mudah-mudahan tidak ada. SPLN! SPLN! Sekali lagi target. Ada privatisasi. Aja. Makanya unbundling bukan no, tapi no. Target kita seperti itu. Kalau target kita adalah kemerdekaan, ini kan artinya Jerry Winters nih yang ngomong waktu itu, bahwa sebenarnya privatisasi dengan nunggangi globalisasi adalah dalam rangka seperti zaman VOC jajah Indonesia, seperti itu, mengkooptasi secara politis Indonesia. Itu Jerry Winters yang ngomong, itu kan ahli dari Northwestern University yang notabene Amerika juga, akan menjajah kembali. Lah sebelum dijajah ya kita ya
menolak penjajah ya berontak. No freelance, kata Belanda, nggak ada makan siang gratis. Kalau kita pengen kemudian PLN tebel, nggak diacak-acak. Sekarang minyak udah diacak-acak, ya kan? Undang-Undang nomor 22 tahun 2001, itu 80% ladang minyak udah mereka itu sama Chevron CS. PLN ini terakhir ini, ini PLN yang belum ini. Sudah keluar perpresnya 3 bulan 2014. Udah baca kan? Ya kalau belum baca, ini sambil iklan di buku-buku itu ada gitu. Minimal penggalan-penggalan katanya kan gitu ya. Penggalan-penggalan kalimatnya. Tolong kalau sudah tahu, generasi muda kemarin banyak yang nggak tahu, ya itulah baca. Kalau perlu aku diundang dibantah. Tapi niat kami adalah untuk membangkitkan ini kebangkitan nasional. Jangan pada tidur itu loh. Atau jangan malah munas di hotel, terus kemudian pasrah lehernya diserahkan sampai kepada ya kekuatan multinasional. Walah ini terus apa? Terus apa artinya makan roti, dapat SPPD, tidur di hotel berbintang, tetapi menyerahkan leher kita ke kekuatan itu? Itulah makanya yang saya tangkap nih, bapak-bapak dan ibu-ibu sampai hari ini masih di sini tuh kayaknya dalam rangka targetnya jelas, ya tidak mau dijajah, minimal di listrik. Betul ya? Betul. Kan PLN? Yes. No. Itu. Jadi mudah-mudahan ini disadari sehingga kok seperti ini yang nggak tahu ya kita kasih tahu. Kira-kira itu ya. Lagi saya ucapkan selamat nih pada Pak Haji Adri. Oh, iya, soalnya kemarin di sini terus. Aku sekarang di sini ya kan. Menurut Pak Haji memang yang berikutnya di sini. Ya saya ucapkan selamat pada Pak Haji Adri yang terpilih pada menjadi ketua umum periode 2015-2020 dan kepada Pak Reza Fauzi serta jajarannya saya ucapkan terima kasih atas perjuangan Anda yang babak belur ini. Mudah-mudahan ke depan bisa dilanjutkan dengan Pak Haji Adri yang kemarin sudah bagus ya, Pak Reza sampai babak belurnya gitu ya, mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi sehingga ya mulai tahun 2000 loh kita teriak-teriak kayak gini itu kemudian menghasilkan suatu ada realisasinya lah, apa namanya minimal ini terhambat-hambat terus dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dan juga kepada jajarannya semua kawan-kawan semua yang mulai tahun 2000 itu saya merasa apa ya terdukung dari anda semua ya. Perkara kemudian misalnya ya kok ibaratnya penumpangnya makin sedikit ya mungkin capek, udah gitu aja. Ibarat kita naik bis nih, bis SPPLN tadinya misalnya penuh, terus mayoritas turun di jalan, ya mungkin karena nggak nyaman, bis kita ini nggak nyaman, nggak pakai AC, sinar ribut terus, kan gitu, kualitas terus, kan terus merasa panas, turun di jalan, masa terus kita menghalangi kok turun, Pak mau ganti bis yang ada AC-nya, ada rotinya, lo kan silakan. Masuk jurang. Ya kalau masuk jurang, nggak itu. Jangan-jangan mau dimasukin jurang, ya kan? Jangan-jangan mau disulit jurang, atau masuk jurang yang nikmat, ayo nggak ngerti aku. Ya nggak tahu. Tapi artinya pengen pindah bis yang lebih ada AC-nya. Saya pikir bis AC ya bagus, tapi buat namanya jangan Serikat Pekerja PLN. Ya Serikat Buruh PLN itu loh, singkatannya Serbu PLN, malah lebih keren. Servis Pak emang. Tapi nah ya serikat bis. Misalnya seperti itu ya, kemudian bisnya lain. Inilah dinamika yang kita alami. Sekali lagi yang mulai tahun 2000 mendukung pergerakan SPPLN kami ucapkan juga terima kasih. Dan dengan segala risikonya ya, banyak teman-teman kita yang dalam manggung, sakit, banyak sekali dan ya SPPLN meninggalkan sebuah dinamika yang sangat fluktuatif dan komplit ya. Ada yang betul-betul
tercederai, ya, terluka, kemudian meninggal. Iya, tapi ada yang enak juga banyak loh. Enak banyak, ya aku juga ikut seneng. Sekarang itu aja GM yang dari dari ketua SPPLN itu berapa? Banyak Pak. Di Bandung itu asal ketua DPD tak lantik, paginya jadi GM sana. Lantik lagi GM sana, ada 3 atau 4 orang itu. Banyak sekali. Ya ini semua, marilah kita nikmati saja. Yang penting kita juga, mumpung saya ingat, waktunya sedikit, Pak pimpinan sidang. Ya kita di SP, saya hanya mengingatkan saja, kita memang dalam posisi zona nggak nyaman, ya, zona nggak nyaman, penuh dengan fitnah, penuh dengan cacian dan sebagainya. Tapi tetap saja kita sebagai karyawan hari-hari kita memang harus bekerja. Ada yang di P2TL, Pak Faisal ini dulu aku lihat di apa namanya? Ranting atau rayon, manajer rayon, ya. Lakukan, ya. DM sekarang Pak. Nah, sekarang DM lakukanlah. DM fasilitas lagi. Dulu lakukanlah kerja-kerja sebagai karyawan PLN, ya. Pada saat di ruang DM, ya, yang dikerjakan masalah-masalah DM, kerjakan dengan suatu kinerja yang bagus, kan gitu. Kerja, ya toh? Nah itu. Kerja Ya tetap itu kita lakukan. Cuman kalau kerja tapi tiba-tiba yang di sana kemudian mau jual PLN, ya kita jangan hanya sekedar kerja dan koma. Yang kayak gitu itu harus kita sikapi. Inilah kelebihan dari seorang SPPLN. Ya kerja iya, tetapi kalau sudah mau kemudian mengakibatkan PHK, mengakibatkan kesengsaraan anggota, itu pun juga harus kita kerjain, gitu loh. Itu jadi di saat kita menjadi DM, menjadi pengawas, menjadi tim P2TL kita kerjakan. Tetapi pada saat kemudian di ruang SP, ya kita harus profesional sebagai SP. Datang ke direksi, ya kita, Pak, ini kok terus ada aturan-aturan kayak gini apa? Kok aturannya itu dasar aturannya dari mana? PKB-nya mana? Harus digitukan. Pak, sampai sekarang nggak ada PKB loh Pak. Itu kalau ketemu, ya. Cuman kan kira-kira Pak Gianto ini hanya feeling saja. Kok nggak ketemu kan? Pak Dirut lagi Gianto ke Gambir misalnya. Ya silakan nanti strategi gimana. Tapi itulah saat menjadi karyawan kita sukseskan PLN, ya sehingga nggak bangkrut. Pada saat di SPPLN, ada anggota yang tersedia, kita bela. Perusahaan mau dimakan oleh kekuatan lain, kita harus bela juga. Sedangkan kalau manajemen full, nggak ada. Kata-kata itu nggak ada. Ya, job yang kedua untuk manajemen nggak ada. Mereka bekerja profesional, titik. Yang penting listrik hidup, ya, pembangkit hidup, semua lancar, titik. Kalau kita listrik hidup, pembangkit hidup, transmisi lancar dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian mau dijual, kita berutang. Setuju? Setuju. Unbundling? No. Saya rasa itu, mohon maaf pimpinan sidang dan bapak sekalian terlalu ke mana-mana, tapi niat saya hanya untuk menyampaikan saja karena tadi sudah Haryanto timbul, katanya saya pembina seperti itu. Terima kasih, semua yang benar berasal dari Allah SWT dan yang salah dari kami pribadi. Untuk itu mohon didoakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah iya, lupa. Ya sekali lagi rambut udah putih, jadi banyak. Pada kesempatan ini saya diberikan amanat oleh pimpinan sidang untuk menutup musyawarah nasional kelima Serikat Pekerja PT PLN Persero dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih kepada pimpinan 2015-2016. Saya selaku ketua tim beserta rombongan pimpinan sidang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya hadir memenuhi undangan Munas, sehingga Munas pada
2015 ini dapat berjalan dengan baik, alhamdulillah sukses. Dan saya juga mohon maaf, keinginannya itu sempurna, tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya sekali lagi mohon maaf atas kekeliruan yang kami lakukan. Untuk Ketua Pimpinan Sidang menutup acara ini untuk jabatan saya selaku ketua, dan saya serahkan kembali kepada panitia untuk meneruskan acara, doa penutup dan lain-lain. Silakan panitia.